Bab 861. Senior tua Lu. Louis Lu pergi dan kembali. Setelah menyimpan mutiara pembeku jiwa 1000 ilusi dan topengnya, dia bukan lagi Master Louis Xiao yang bertemperamen eksentrik, tapi seorang pria tampan biasa, Louis Lu. Transformasi antara dua identitas tersebut merupakan ujian ekstrim dari kemampuan akting. Kesombongan Master Louis Xiao merendahkan, dengan rasa jijik terhadap segalanya. Sementara kesombongan Louis Lu adalah kesombongan seorang pria muda. Kedua manifestasi karakter ini dipahami dengan sangat baik oleh Louis Lu. Akibatnya, Theo Liu dan yang lainnya sama sekali tidak mengasosiasikannya dengan Master Louis Xiao tadi. Aku ingin berbicara hanya berdua dengan saudara Lu. Theo Liu meminta beberapa tetua di sebelahnya untuk pergi sementara. Beberapa orang itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi di dalam hati mereka terkejut. Bagaimana mungkin mereka tidak mengingat Louis Lu? Sebelumnya di pesta pernikahan Fugi Liu, anak ini sombong sekali. Menarik kebencian dari sekte-sekte Kunlun yang tak terhitung jumlahnya hanya dengan beberapa kata. Karena kehadirannya, pesta pernikahan Fugi Liu menjadi sebuah lelucon. Secara teori, keluarga Liu seharusnya ingin membunuhnya. Tetapi Theo Liu baru saja benar-benar memanggilnya sebagai saudara Lu, yang membuat beberapa tetua keluarga Liu merasa tidak bisa mempercayainya. Namun, ketika mereka melihat ekspresi serius Theo Liu, mereka tidak banyak bicara. Setelah menjawab, mereka diam-diam mundur dari aula utama. Girgi Gu juga memiliki kesadaran untuk memberi mereka ruang. Ketua keluarga Liu, sepertinya kita berdua tidak cukup akrab untuk memanggil satu sama lain sebagai saudara. Bukan? Setelah melihat bahwa semua orang yang menganggur telah mundur, Louis Lu memandang Theo Liu dengan aneh dan berkata. Theo Liu langsung terkejut dan buru-buru menangkupkan tangannya. Senior tua Lu, maafkan aku. Aku hanya tidak ingin mengungkapkan identitas senior tua. Jadi aku memanggilmu sebagai saudara. Aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Senior tua. Mendengar gelar ini, Louis Lu membeku sekali lagi. Memanggil senior masih tidak apa-apa, tetapi dia benar-benar memanggilku senior tua. Sejak kapan senioritasku menjadi begitu tinggi? Senior dan senior tua, meskipun keduanya adalah gelar kehormatan bagi seseorang, masih ada perbedaan tertentu ketika dilihat. Selama seseorang bertemu dengan seseorang yang lebih kuat dari dirinya sendiri, terlepas dari apakah orang lain itu lebih tua atau lebih muda, seseorang dapat dengan hormat memanggil mereka sebagai senior. Tetapi gelar senior tua berbeda. Itu adalah semacam gelar hormat untuk orang yang lebih kuat, dan yang usia dan senioritasnya di atas dirinya sendiri. Theo Liu, seorang pria berusia 40-an atau 50-an, menyebut seorang pria muda berusia 20-an seperti Louis Lu sebagai senior tua. Tidak perlu dikatakan betapa anehnya itu. Louis Lu sedikit menyipitkan matanya dan berkata sambil menyeringai. Oh, kata-kata kepala keluarga Liu sangat aneh. Mengapa aku tidak dapat memahaminya? Senior tua Lu masih berpura-pura bingung. Theo Liu tertawa pahit dan berkata, aku sudah tahu identitas senior tua Liu sebagai kultivator tahap apoteosis. Jadi senior tua harus berhenti menggodaku. Apoteosis. Louis Lu menyipitkan matanya dan dia merenung. Tidak heran dia menyebut dirinya senior tua. Jadi dia menganggap dirinya sebagai kultivator tahap apoteosis. Menarik. Ketika Theo Liu melihat ekspresi menahan diri Louis Lu, dia berpikir bahwa dia telah secara tidak sengaja menyinggung perasaannya. Jadi dia buru-buru menjelaskan. Jangan khawatir.
Senior Tualu, aku pasti tidak akan menyebarkan hal ini dengan santai. Hehe. Louis Lu tertawa dingin 2 kali. Tidak ada penyangkalan. Mengapa dia harus menyangkalnya? Karena pihak lain berpikir bahwa dia berada di tahap apoteosis. Maka baiklah. Selama lubang di otakmu cukup besar. Bahkan jika kamu mencurigai bahwa aku adalah dewa sejati, aku berani meyakinkanmu. Mari kita berpura-pura menjadi orang besar. Tawa dingin Louis Lu meyakinkan Theo Liu bahwa semua tebakannya benar. Dan bahwa orang yang berdiri di depannya adalah senior tua dari tahap apoteosis. Sekali lagi, sikapnya menjadi sedikit lebih hormat. Senior Tualu, aku datang untuk berkunjung kali ini terutama karena aku ingin menebus kesalahan putraku yang tidak berbakti kepada Anda. Maksudmu Fugi Liu? Ya. Theo Liu mengangguk. Aku mengerti bahwa Fugi memiliki masalah dengan Anda sebelumnya. Jadi aku harap senior tua dapat memaafkannya dan tidak repot-repot dengannya. Seorang junior yang bodoh. Bukankah itu semua sudah berlalu? Louis Lu mengerutkan kening dan berkata, selain itu, tidak ada kebencian yang mendalam antara aku dan dia sejak awal. Dan aku telah memberinya pelajaran. Fugi Liu awalnya telah mencari Louis Lu untuk mengambil tablet metode rahasia pewarisan darah yang ditinggalkan keluarganya di tempat Albert Su. Ada sedikit konflik di antara mereka berdua. Tetapi itu tidak serius. Karena tidak mungkin semut dan gajah memiliki terlalu banyak konflik satu sama lain. Mendengar Louis Lu mengatakan ini, Theo Liu diam-diam menghela nafas lega dan melanjutkan. Ada juga masalah pesta pernikahan hari ini. Keluarga Liu kami, termasuk Fugi sendiri, tidak tahu bahwa Rika Mo adalah wanita yang Anda inginkan. Itu sebabnya ada. Jangan sebutkan itu. Louis Lu melambaikan tangannya untuk menyela. Dalam hati, dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Mata mana yang melihat bahwa Rika Mo adalah wanitaku? Mengapa kamu tidak membuat serial TV jika kamu memiliki kemampuan otak yang begitu kuat? Louis Lu akhirnya memiliki apresiasi yang dalam tentang arti dari idiom, semua rumput dan kayu terlihat seperti tentara musuh. Ketika orang yang sangat kuat secara tidak sengaja mengeluarkan kentut. Diperkirakan orang-orang di bawah ini akan terus berspekulasi mengapa dia mengeluarkan kentut saat ini. Mengapa tidak tinggi atau rendah, tetapi tepat dengan sudut 8 derajat? Apakah itu sengaja mengisyaratkan sesuatu? Benar-benar ketakutan sampai mencurigai semuanya. Bukankah ini yang terjadi pada Theo Liu dan anaknya? Sejak mereka tahu bahwa Louis Lu memiliki kemampuan serangan jiwa dewa, gadis manapun yang Louis Lu lihat untuk kedua kalinya, mereka tidak berani memiliki pikiran kepadanya. Bisa dimengerti. Tapi, Louis Lu memiliki perasaan campur aduk. Awalnya, dia tidak ada apa-apa dengan Rika Mo. Dan dia tidak berpikir untuk memiliki sesuatu dengannya. Tetapi keluarga Liu membuat keributan seperti ini. Gadis itu tidak akan menyalahkan dirinya karena telah merusak hidupnya dan meminta pertanggungjawaban. Bukan. Sudah ada 7 wanita cantik yang menakjubkan. Seminggu ada 7 hari. Sudah pas. Dan menambah lagi akan sedikit berlebihan. Louis Lu menggigil. Bersambung. Bab 862. Tinju adalah kebenaran. Senior Tualu, karena Anda telah memaafkan putraku yang tidak berbakti. Segel jiwa dewa itu. Ini adalah tujuan utama Theo Liu datang mengunjungi Louis Lu. Segel jiwa dewa itu seperti bom yang tidak stabil yang dapat meledak kapan saja jika Louis Lu berada dalam suasana hati yang buruk suatu hari nanti.
Jadi tentu saja Teo Liu ingin menggunakan kesempatan ini untuk memohon kepada Louis Lu untuk melepaskan segel jiwa dewa yang tersisa di benak Fugi Liu. Jika saatnya tiba, aku tentu akan membantu putramu menghapus segelnya. Tetapi tidak sekarang. Tujuan Louis Lu meninggalkan segel jiwa dewa hanya untuk memberikan lapisan asuransi tambahan. Dia sendiri tidak takut akan masalah. Tetapi dia tidak ingin melibatkan orang-orang di sekitarnya lagi. Dengan adanya segel jiwa dewa yang berhubungan dengan hidup dan matinya, pihak lain secara alami tidak berani bertindak gegabah. Ini, Teo Liu tampak sedikit kesulitan. Dan ketika Louis Lu melihat ini, dia mendengus pelan dan berkata, "Aku tidak peduli untuk mengambil nyawa putramu. Apakah menurutmu aku akan kembali pada kata-kataku? Aku tidak berani." Teo Liu menjadi pucat karena terkejut. Karena senior tua Lu telah mengatakan bahwa dia akan menghapus segel jiwa dewa pada putraku yang tidak berbakti. Tentu saja, aku tidak akan berani meragukannya. Apalagi mendesak. Louis Lu mengangguk puas. Dan kemudian berkata, "Apakah ada yang lain? Jika tidak, aku akan kembali." Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan meninggalkan aula tamu untuk pergi dan mendiskusikan masalah kehidupan dengan beberapa saudara perempuannya. Teo Liu, di sisi lain, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Sejak warisan Kaisar Qing muncul, sekte dan yang tampaknya telah disukai oleh Dewa Keberuntungan. Dua ahli tak tertandingi telah muncul satu demi satu. Yang satu adalah Louis Lu dan yang lainnya adalah Louis Xiao. Tampaknya kesejahteraan sekte ini memiliki feng shui yang bagus. Untuk periode waktu berikutnya, Louis Lu, Hailey Ye dan yang lainnya tidak pergi kemanapun, dan tinggal di sekte dan yang dengan nyaman. Hailey Ye sudah lama memiliki kesadaran untuk bekerja keras dalam kultivasinya. Yang lain juga melakukan hal yang sama. Terutama setelah mengalami kejadian di pesta pernikahan Rikamo. Para kakak sangat menyadari masalah bahwa yang lemah akan diintimidasi. Dan hanya tinju keras mereka sendiri yang merupakan kebenaran. Di pesta pernikahan, itu karena mereka tahu bahwa Louis Lu cukup kuat. Jadi meskipun menghadapi serangan semua orang, mereka tidak terlalu khawatir. Tapi bagaimana dengan nanti? Jika mereka bertemu dengan beberapa lawan yang kuat di masa depan yang tidak mampu dihadapi Louis Lu, apakah mereka akan tetap sama seperti sebelumnya? Hanya bisa berada di pinggir lapangan dan tidak berdaya? Atau akankah mereka membiarkan Louis Lu melindungi mereka selamanya? Hailey Ye bukanlah tipe karakter pajangan yang tidak melakukan apa-apa dan hanya menunggu orang lain melindunginya. Dia memiliki tulang punggung yang kuat. Selain itu, kekuatan pembeku jiwa yang tersegel di dalam tubuhnya juga membuat Hailey Ye ditakdirkan untuk tidak menjadi tipe wanita yang hanya mengandalkan wajah cantiknya. Dia perlu meningkatkan level kultivasinya sesegera mungkin lebih dari siapapun. Hanya ketika tingkat kultivasinya dinaikkan, fisiknya dapat mengalami metamorfosis selangkah demi selangkah. Dan kekuatan pembeku jiwa yang dapat dia tahan akan lebih kuat. Ini karena tidak ada yang bisa memastikan kapan segel di tubuh Hailey Ye akan benar-benar terbuka. Jika segelnya terbuka tetapi fisiknya gagal mencapai kekuatan yang sesuai, lonjakan kekuatan pembeku jiwa itu pasti akan menyebabkan Hailey Ye mati dalam sekejap. Kesadaran Girgigu juga bagus. Dia benar-benar menyerahkan area terlarang di gunung belakang sekte dan yang agar Hailey Ye dan yang lainnya dapat berkultivasi dengan nyaman. Yang menunjukkan ketulusannya. Dengan dua benih Kaisar Qing di depannya, bisakah dia tidak mempedulikannya? Sali Liu bahkan bercanda, "Ketua,
Mengapa kamu tidak mengubah nama sekte dan yang ini menjadi sekte Dewa Louis di masa depan? Dengan Louis Lu sebagai ketua dan kita bersama sebagai ketua pendiri. Girgi Gu terdiam. Kamu tidak bisa bercanda seperti itu. Adapun Louis Lu, dia juga sibuk selama periode waktu ini. Sibuk membantu saudara perempuannya mengumpulkan sumber daya kultivasi, yang juga dikenal sebagai batu suanya. Melalui perbandingan, Louis Lu menemukan sebuah masalah, situasi Theo Liu bukanlah sebuah kebetulan. Di antara orang-orang yang datang untuk mencari obat, rata-rata orang tidak bereaksi besar setelah meminum pil. Hanya menghilangkan pemakan kekuatan di dalam tubuh mereka. Tetapi kebetulan keluarga Liu, setelah setiap orang meminumnya, darah mereka mendidih. Persis seperti darah Theo Liu saat itu. Dengan kata lain, darah Louis Lu memiliki efek stimulasi yang kuat pada garis keturunan keluarga Liu. Mengenai mengapa hal ini terjadi, Louis Lu tidak tahu. Dia hanya merasa bahwa itu adalah kerugian besar dan dia seharusnya meminta kompensasi dari keluarga Liu. Bersambung.